Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana persiapan SNBT 2024-nya? Ketemu lagi dengan Bang Taufik di channel OHM Academy. Sebelum kita memulai video kita, alangkah lebih baiknya subscribe terlebih dahulu. Adik-adik, pada video sebelumnya Bang Taufik telah menjelaskan bagaimana caranya kita menarik kesimpulan. Dan pada video tersebut ada 3 buah soal. Dan saya Abang melihat sudah banyak komen di sana ya. Dan kita akan jawab pada video kali ini. Abang akan menjelaskan bagaimana caranya menarik kesimpulan dari 3 soal kuis tersebut. Sudah siap untuk belajar? Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita belajar. Baiklah adik-adik, sudah siap, kita akan belajar bagaimana mengambil kesimpulan ya. Baiklah adik-adik, ini adalah jawaban dari soal kuis sebelumnya, di mana Abang telah memberikan 3 buah soal kuis dan adik-adik sudah menjawab di kolom komentar. Kemudian pada video ini Abang akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal tersebut ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah untuk membentuk sebuah tim nasional yang baik, maka ada 2 cara, yaitu membangun liga yang profesional dan mengirimkan pemain muda berkompetisi di Eropa. Kemudian, pernyataan keduanya adalah jika Indonesia tidak memiliki tim nasional yang baik, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah... Oke, seperti yang Bang sudah jelaskan sebelumnya, kita harus memilih dulu yang mana premis satunya, yang mana premis keduanya. Gimana? Premis satunya yang mana, adik-adik? Ya, ini adalah premis satunya ya, Bang garis bawahi. Untuk membentuk tim nasional yang baik, maka ada 2 cara, yaitu membangun liga profesional dan mengirimkan pemain muda berkompetisi di Eropa. Ini adalah premis pertamanya. Nah, ini Abang sudah tandai ya. Untuk membentuk sebuah tim nasional yang baik, maka ada 2 cara, yaitu membangun liga profesional dan mengirimkan pemain muda berkompetisi di Eropa. Lalu premis keduanya yang mana adik? Premis keduanya adalah jika Indonesia tidak memiliki tim nasional yang baik, ini ya, Abang tandai. Nah, di sini adik-adik, kita fokus dengan tulisan yang berwarna merah. Pada tulisan yang berwarna merah premis 1 itu adalah untuk membentuk sebuah tim nasional yang baik, sedangkan premis keduanya adalah Indonesia tidak memiliki tim nasional yang baik. Berarti karena ini berupa negasi, tidak memiliki, maka kita harus jawab juga dengan bentuk negasi. Maka jawabannya adalah, nah, Indonesia tidak membangun liga profesional ataupun tidak mengirimkan pemain muda untuk berkompetisi di Eropa. Nah, ini Abang garis bawahi ya, karena pada premis 1 itu adalah membangun liga dan mengirimkan pemain. Oke, itu adalah syarat mutlaknya. Bang, tapi kenapa? Nah, di sini kan ada kata dan. Lalu di sini berubah menjadi ataupun. Oke. Pada kata dan artinya adalah wajib kedua-duanya. Oke, wajib kedua-duanya. Dan ini artinya sama. Ataupun dan itu memiliki makna yang sama. Artinya Indonesia tidak membangun liga yang profesional dan tidak mengirimkan pemain-pemain muda untuk berkompetisi di Eropa. Jadi maknanya sama. Jadi nanti adik-adik kalau di optionnya ada dan, adik-adik boleh memilih dan. Ataupun, nah ataupun kalau optionnya menggunakan ataupun, adik-adik boleh memilih ataupun. Oke, ini soal yang pertama. Bagaimana jawabannya adik? Sudah benar? Sudah benar ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Soal nomor 2-nya adalah jika soal SNBT 2024 bisa dikerjakan dengan waktu singkat, maka siswa dinyatakan lulus ujian. Jika siswa dinyatakan lulus, maka siswa akan diterima di perguruan tinggi negeri. Siswa tidak diterima di perguruan tinggi negeri, kesimpulannya adalah, oke adik-adik, bagaimana jawabannya? Adik-adik jawab apa? Kita bahas bersama ya. Kira-kira di sini ada berapa premis adik-adik? Ada berapa? Ada 2 atau 3? Sebenarnya ada 3 premis ya adik-adik ya. Oke, kita tandai dulu. Premis kita yang pertama itu adalah yang ini adik-adik. Jika soal SNBT bisa dikerjakan dengan waktu singkat, maka siswa dinyatakan lulus ujian. Itu adalah
premis yang pertama. Kemudian, premis yang keduanya adalah jika siswa dinyatakan lulus, maka siswa akan diterima di perguruan tinggi negeri. Itu adalah premis keduanya. Premis ketiganya, Bang. Premis ketiganya adalah siswa tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Hayo sekarang, bagaimana cara kita mengerjakannya? Kalau pada penjelasan sebelumnya itu hanya ada 2 premis. Bagaimana dengan ini ada 3 buah premis? Adik-adik tidak perlu khawatir. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyelesaikan yang premis 1 dan premis 2 terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kemarin itu rumus silogisme ya, jika P maka Q, kemudian ada Q maka R, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah P maka R. Oke adik-adik. Sekarang kita lihat yang mana Q, yang mana R. Jika soal SNBT 2024 bisa dikerjakan dengan waktu singkat, ini adalah P. Kemudian maka siswa dinyatakan lulus ujian, ini adalah Q. Kemudian jika siswa dinyatakan lulus, ini adalah Q juga. Dan maka siswa akan diterima di perguruan tinggi negeri, ini adalah R. Lalu kita coret ya adik-adik ya. Kita coret pernyataannya, maka tersisa jika soal SNBT 2024 bisa dikerjakan dengan waktu singkat, terus maka siswa akan diterima di perguruan tinggi negeri. Oke, berarti ini adalah kesimpulannya. Sekarang baru kita masukkan premis ketiganya ke sini. Premis ketiganya adalah negasi R. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Oke, aduh P-nya nggak kelihatan ya. Oke, negasi P. Maka kesimpulannya adalah soal SNBT 2024 tidak bisa dikerjakan dengan waktu singkat. Jadi seperti itu adik-adik, kalau ada lebih dari 2 premis, maka kita harus eliminasi dulu premis 1, premis kedua, kemudian nanti dari premis 2 kita turunkan ke premis ketiga. Mudah bukan? Baiklah adik-adik, sudah siap untuk soal yang ketiga? Kita lanjut dengan soal yang ketiga. Soal ketiga, oke. Jika penyakit COVID-19 tidak segera ditangani, maka banyak orang akan kena dampaknya. Jika banyak orang yang terkena dampak COVID-19, maka perekonomian akan hancur. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, oke adik-adik jawab apa nih pada pertanyaan yang ini? Jawab apa? Oke, kita bahas ya adik-adik ya. Kita cek premis yang pertama. Apa premis yang pertama? Premis pertamanya adalah apa? Ya, jika penyakit COVID-19 tidak segera ditangani, maka banyak orang akan terkena dampaknya. Oke. Ini ya, ini adalah premis pertama. Oke, jika penyakit COVID-19 tidak segera ditangani, maka banyak orang akan terkena dampaknya. Lalu premis keduanya apa? Premis keduanya adalah jika banyak orang yang terkena dampak COVID-19, maka perekonomian akan hancur. Ini adalah premis kedua. Wah, kalau sudah tersusun seperti ini, berarti kita pakai apa nih? Modus ponen, modus tolen, atau silogisme? Kita menggunakan silogisme. Jika P, maka Q, maka Q. Jika Q, maka R. Berarti kesimpulannya adalah P, maka R. Oke, P-nya yang mana? P-nya adalah penyakit COVID-19 tidak segera ditangani. Kemudian R-nya adalah perekonomian akan hancur. Sehingga kesimpulannya adalah jika penyakit COVID-19 tidak segera ditangani, maka perekonomian akan hancur. Ini abang tandai ya. Ini adalah P dan ini adalah R. Oke, mudah bukan adik-adik? Baiklah adik-adik, terima kasih adik-adik telah menonton video kali ini. Silahkan adik-adik komen jika ingin berdiskusi lebih banyak tentang 3 soal ini. Atau mungkin adik-adik punya request, kita akan bahas tentang apa. Silahkan adik-adik komen di kolom komentar. Dan nanti akan abang review komen adik-adik. Dan bisa jadi kita akan buat video tentang apa yang adik-adik inginkan. Terima kasih banyak, semoga perjalanan SNBT 2024-nya
Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.